Komisi Pemilihan Umum memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi usai DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun demikian, mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal dengan berbagai aksi hingga putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan KPU. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada. KPU akan menyesuaikan putusan MK dalam peraturan KPU dan akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Dalam pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Proses revisi Undang-Undang Pilkada memicu gelombang protes kemarahan publik di berbagai tempat. Ulangi, publik mengecam tindakan DPR yang merevisi Undang-Undang Pilkada secara kilat sehari setelah putusan MK. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai rapat paripurna DPR tak mencapai quorum Kamis malam. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Meski DPR sudah membatalkan revisi UU Pilkada, elemen mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal dengan berbagai aksi hingga putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan KPU. Betul. Memang tadi disampaikan bahwasannya akan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yaitu sesuai harapan jika memang pada akhirnya betul-betul demikian. Tetapi kita belajarlah dari yang sebelum-sebelumnya bahwasanya banyak kebijakan yang coba diperlihatkan, dicoba gitu untuk respon publiknya seperti apa. Nah, ini kami melanggengkan aksi-aksi penolakan, entah aksi melalui aksi media ataupun melalui aksi massa unjuk rasa yang pada hari ini banyak dilakukan di daerah pun di nasional, yaitu sebagai bentuk gitu bahwasanya kami belum sepenuhnya percaya sampai betul-betul itu dilaksanakan gitu terkait keputusan MK tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiawati Irianto menilai apa yang ditunjukkan DPR bukanlah pembelajaran yang baik di sebuah negara hukum. Ya, ini bukan pembelajaran yang baik tentunya kalau kita ingin bernegara hukum ya, karena jelas sekali prinsip-prinsip negara hukum itu ada aturan-aturannya. Penyelenggara negara apabila mau membuat hukum itu harus mengacu kepada konstitusi dan hukum yang sudah ada, tidak membuat hukum berdasarkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan menabrak semua prosedur-prosedur di dalam pembuatan hukum itu. Juga sebetulnya tuh banyak lagi syaratnya, harus membuat regulatory impact analysis, harus bikin naskah akademik, nggak bikin dalam satu malam sembunyi-sembunyi kucing-kucingan dengan rakyat gitu ya, buat hukum sendiri gitu. Prof. Sementara itu, pemerintah menegaskan bakal berpegang pada aturan terakhir yang diputuskan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soal itu. Upaya merevisi Undang-Undang Pilkada ditenggarai salah satunya untuk memuluskan langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, berlaga di Pilkada. Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ternyata telah mengurus persyaratan untuk mendaftar menjadi calon Gubernur Jawa Tengah.
di hari yang sama ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal batas usia calon kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV. Semoga dengan harapan berbat PSI di Boyolali dapat menjadi satu. DPR sudah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, namun publik belum sepenuhnya percaya putusan Mahkamah Konstitusi akan jadi landasan untuk pelaksanaan Pilkada. Kita bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan pengamat pemilu yang juga pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat malam Bang Doli, Mbak Titi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan dulu ke Bang Doli sebelum kita jeda azan maghrib. Jadi betulkah nanti yang akan disahkan dalam PKPU hasil konsultasinya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada celah lain, Bang Doli? Insya Allah tidak ada perubahan ya. Karena kan pertama memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding ya. Kemudian yang kedua, setelah dikeluarkannya putusan itu, kan kita sama-sama mengetahui banyak sekali dinamika ya, adik-adik mahasiswa yang kita banggakan, terus tokoh masyarakat, para guru besar juga menyampaikan aspirasinya. Kami berterima kasih ya datang rame-rame ke rumah rakyat, dan tentu harus kami dengarkan aspirasi itu. Nah, kemudian kami membangun komunikasi ya, KPU yang selama ini juga terus kita koordinasikan, mereka akhirnya mengirimkan surat kemarin tanggal 21 Agustus untuk menyampaikan permohonan untuk konsultasi terhadap PKPU itu, walaupun sebetulnya kami hari Senin besok itu sudah mengagendakan untuk membahas rapat konsultasi 3 peraturan. Nah, baik Bang Doli, kan besok akan dibahas lebih lanjut. Saya akan perdalam soal ini, tapi kita akan kembali usai jeda azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke. Pak Indonesia Malam kembali. Saya ke Bang Doli. Kalau untuk besok konsinyering, kenapa ini dibutuhkan dan apa saja yang akan dibahas? Jadi sebenarnya konsinyering besok itu juga untuk mempersiapkan rapat konsultasi hari Senin. Kami membiasakan ya selama periode ini supaya matang gitu, sebelum nanti masuk ke rapat formal, rapat konsultasi, rapat dengar pendapat itu, selalu kita dahului dengan konsinyering. Jadi kita akan membahas detail ya, mengelaborasi apa draft yang disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu terhadap rancangan peraturan-peraturan itu gitu. Nah, jadi besok sebetulnya konsinyering itu untuk membahas 3 ya, 3 PKPU yang itu soal logistik ya, terus soal kampanye dan macam-macam lah. Nah, tapi karena kemudian ada perkembangan baru soal itu, soal PKPU yang putusan MK. Besok sebetulnya nggak perlu lagi ada konsinyering karena kan sudah jadi ya. Makanya tadi saya langsung press conference menyatakan bahwa insya Allah tidak akan ada halangan lagi ya, bahwa Pilkada 2024 akan menggunakan putusan peraturan perundangan yang baru, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya saya udah baca juga draft yang disampaikan oleh KPU kepada kami, dan itu isinya mutlak bulat-bulat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi dipastikan bahwa yang PKPU itu nggak akan ada konsinyering lagi besok. Oh, jadi untuk yang PKPU putusan MK itu tidak ada konsinyering, jadi nggak akan mengubah juga. Semuanya stick to putusan MK ya, Bang Doli ya? Iya. Oke, nah Mbak Titi, kalau tadi juga kan Mbak Titi baru saja pulang dari KPU ya, baru keluar dari Komisi Pemilihan Umum. Apa saja yang dibahas terkait PKPU ini? Apa yang disampaikan kepada KPU? Ya, pada dasarnya tadi koalisi masyarakat sipil ada Jaga Pemilu, Netgrid, Perludem, PSHK, JPPR 5. Kami menemui KPU itu dengan penekanan bahwa KPU harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan menyeluruh. Konsisten itu artinya adalah putusan MK itu bukan hanya ada 1, putusan 60, tapi juga ada putusan 70. Yang kedua, menyeluruh itu artinya yang harus diikuti baik amar ataupun pertimbangan hukum. Tidak boleh ada parsialitas, hanya mengambil dari amar, pertimbangan hukum diabaikan. Pertimbangan hukum ini karena soal usia, itu kan penegasan MK ada di pertimbangan hukum. Nah, berdasarkan KPU yang disampaikan oleh Pak Afif, kami bertanya berulang-ulang, bisa disarikan ya. Pertama,
KPU menyatakan akan konsisten mengikuti putusan MK, baik putusan 60 ataupun putusan 70, baik pertimbangan hukum putusan maupun amar putusan. Nah, yang kedua, KPU akan menetapkan peraturan persyaratan usia itu merujuk kepada penetapan pasangan calon dan disampaikan eksplisit artinya 22 September 2024 karena penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Lalu yang ketiga, KPU akan menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk teknis dilakukannya pengumuman pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai esok hari. Di dalam surat edaran teknis ini, persyaratan yang akan digunakan sebagai rujukan pencalonan ataupun persyaratan calon, dalam hal ini usia, akan mengikuti pertimbangan hukum dan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena sempat ada permasalahan, ada keraguan juga dari teman-teman hukum tata negara bahwa rasio desidendinya alasan putusannya inilah yang jadi masalah untuk putusan 70 soal usia, begitu ya Mbak Titi ya? Ya betul, dan itu kami tanyakan eksplisit. Apa yang dimaksud dengan memedomani putusan 70? Apakah hanya amar ataukah termasuk pertimbangan hukum? Disampaikan terbuka baik pertimbangan hukum atau maupun amar, jadi kedua-duanya. Dan sempat juga ada pertanyaan dari kami, ini bukan tidak percaya pada komitmen Bang Doli ya, Bang Doli, tapi kami bertanya, bagaimana kalau misalnya DPR dan pemerintah meminta KPU menyimpangi putusan MK? Misalnya untuk persyaratan usia itu memberlakukan persyaratan pada pelantikan. Ditegaskan terbuka KPU menyatakan persyaratan tetap sesuai putusan MK dan merujuk kepada pertimbangan hukum bahwa itu ditentukan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Tentu saja realisasinya kita tunggu malam ini surat edaran pedoman teknis karena besok itu KPU akan mengumumkan persyaratan pencalonan dan juga persyaratan calon karena pengumuman pendaftaran ya Bang Doli ya besok kan orang itu mendaftar tidak ujuk-ujuk Mbak tanggal 27 sampai 29. Ada dulu pengumumannya nih. Pengumumannya itu 3 hari, yaitu tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024. Jadi saya mengajak kepada semua rekan-rekan, pada semua teman-teman, mari kita cek semua KPU di daerah kita, karena seluruh kabupaten kota dan provinsi akan pilkada, seperti apa pengumuman yang akan dibuat oleh KPU esok hari. Kalau betul sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu kita tetap kawal sampai kemudian betul-betul konsisten dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 untuk pendaftaran pasangan calonnya. Oke, jadi kalau udah diumumkan nanti kita cocokkan juga dengan Senin ya yang akan dibahas bersama DPR di konsultasi. Bang Doli, nanti untuk dikonsultasi apa saja yang akan ditekankan? Apakah akan tadi secara bulat-bulat mengesahkan bahwa PKPU ini sesuai putusan MK atau masih ada celah yang bisa jadi pintu masuk, ada sisipan hal lain yang jadi yang selama ini jadi perdebatan soal usia misalnya, meskipun tadi Mbak Titi sudah ditekankan oleh KPU bahwa tidak ada celah itu, tapi masih adakah soalnya soal usia misalnya Bang Doli kan sempat ada tafsir juga di balik bahwa ya tadi rasio desidendinya atau pertimbangan putusannya itu berbeda dengan amar putusan. Iya, saya kira tidak perlu juga ada khawatiran yang berlebihan ya. Semua pihak sekarang kan tone-nya udah sama ya, suaranya sudah sama bahwa pilkada 2024 besok ya, terutama yang menyangkut soal peraturan KPU yang berkaitan dengan pencalonan bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah itu menggunakan strict bulat-bulat ya apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi tanpa ada tafsir apapun ya. Nah, DPR sudah menyampaikan juga komitmennya ya melalui pimpinan DPR kemarin ya. Kemudian tadi saya juga secara jelas khusus press conference menyampaikan soal itu. Barusan juga kan kita dengar dari Titi bahwa KPU juga tadi terbuka menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan draft PKPU-nya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh. Dan saya udah lihat draftnya. Jadi saya kira besok insya Allah hari Senin, mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lebih jauh ya. Saya bisa pastikan insya Allah karena saya besok yang langsung mimpin ya. Mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lain selain apa yang sudah kita sampaikan dalam seharian penuh ini dari kemarin mungkin ya. Tadi kami terima kasih Titi dan kawan-kawan sudah datang ke KPU dan KPU juga menegaskan itu. Jadi mari kita sama-sama kawal. Saya juga terima kasih dan bangga pada adik-adik mahasiswa
dan juga orang-orang atau masyarakat tokoh-tokoh yang datang, nggak apa-apa nanti juga mau datang silakan, tapi insya Allah saya akan memimpin rapat itu dan insya Allah hasilnya tidak akan berubah dengan apa yang akan sama dengan yang dijanjikan ya Bang Doli. Baik, kalau Mbak Titi, apa yang bisa kita kawal, bagaimana masyarakat mengawasi dan bisa percaya bahwa KPU ini bebas kepentingan apapun dan siapapun? Ya, pertama tentu saja transparansi proses ya. Tadi kita harus memonitor terus, mengikuti terus prosesnya, konsultasi yang dilakukan antara KPU dan DPR, pemerintah tentu saja harus dilakukan secara terbuka. Kita tidak ingin lagi melihat tingkah pola seperti pembahasan di Balik, jelas-jelas menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi begitu entengnya mengesahkan norma yang inkonstitusional. Saya percaya Bang Doli ini bagian dari pembentukan undang-undang pemilu kita, tidak akan ada hal-hal seperti itu ya. Jadi saat ini tentu saja kepercayaan itu harus diikuti juga konsistensi dari parlemen, tetapi di saat yang sama kita juga tetap harus waspada. Kita tetap harus kemudian memantau segala prosesnya, meyakinkan semua pihak untuk mengikuti ini dan mengawal ini, dan jangan sampai kemudian terjadi perubahan yang bisa menimbulkan gejolak. Saya kira kita semua rugi ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi energi atas apa proses yang terjadi. Tetapi di saat yang sama, saya bangga dengan teman-teman mahasiswa, masyarakat umum, dan semua elemen bangsa yang sudah menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap negara hukum, terhadap demokrasi konstitusional yang tidak boleh dipermainkan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang berada di dalam kekuasaan. Ya, dan harus dipastikan juga nanti putusan MK ini bisa berlaku untuk semuanya erga omnes. Semestinya tidak ada perdebatan sampai sepanjang ini prosesnya, tapi setidaknya kita akan kawal bahwa nanti PKPU-nya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada perdebatan lanjutan setelah ini dan pilkada bisa berjalan dengan transparan. Terima kasih Bang Doli, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Mbak Titi. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, pengamat pemilu juga pengajar hukum tata negara UI. Selamat malam.